Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Amin. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita semua ada di tempat ini adalah anugerah Tuhan. Saya juga mau menyapa jemaat yang ada di lantai bawah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang ada di lantai bawah, kita semua percaya bahwa kalau kita boleh datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama, semua adalah anugerah Tuhan. Mari bersama kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, baik dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu, tanda bahwa kami mengabdikan diri kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur atas segala perkara Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala perlindungan-Mu. Kesehatan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini, semuanya adalah kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur karena Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh ku bersyukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ada hari ini karena Tuhan baik, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami melewati badai, kami keluar dari badai. Semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Semua karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Kami bisa lewati musim di hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan, semuanya terjadi di dalam kendali-Mu Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan kami terima daripada-Mu. Karena ya darah masih di dalam-Mu. Haleluya. Ya la 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 la.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih suatu hamba, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya engkau diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan itu baik selalu dalam hidup kita.
Dan apa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya Tuhan menyediakan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bayangkan pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kaum wanita naikkan pujian ini. Pernah dilihat mata Dan tidak pernah didengar yang telinga. tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, lambaikan tanganmu dan katakan, aku percaya Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Berikan tepuk tangan bagi Allah kita lebih lagi. Haleluya. Mari kita datang ke bait Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersorak-sorai lebih lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dialah yang baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Ada kasih Tuhan selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pagi ini? Bersyukur atas kebaikan Tuhan pagi ini. Mari bersorak lebih lagi Bapak Ibu. Bersyukurlah. Kepada Tuhan. Angkat tanganmu lebih tinggi. Sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bersukacita, senggol kanan kirinya katakan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara, mohon diperhatikan untuk acara ibadah perayaan Natal, ya memang masih 1 bulan lagi. Tepatnya kita akan mengadakan Kamis tanggal 25 Desember jam 6 sore. Bertempat di Crystal Ballroom, Rumah Makan Cipuk Dewe, di Jalan Sunandar Priyo, Sidoarjo. Kita akan merayakan dan kita akan melakukan perjamuan kasih dan perayaan Natal. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk acara ini kita memerlukan butuh dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan, taburan Saudara, karena persembahan kita untuk acara ini kita akan membutuhkan biaya kurang lebih 35 juta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, ada amplop-amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu juga bisa melalui transfer ke rekening gereja, diberikan keterangan persembahan Natal. Saya percaya bahwa kita semua mendukung pekerjaan Tuhan, perayaan Natal, maka kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita mau berdoa sebelum kita memberikan taburan kita. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami menabur di tanah yang baik Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat kami menabur Tuhan, maka kami memberikan dengan penuh kerelaan hati. Memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa, namun kami memberi Tuhan, tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan beri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberkati kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, karena kami ada saat ini. Semua hanya karena kasih.
Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Ini iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Memang Engkau sungguh baik, bahkan Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Saatnya mari Roh Kudus, kami mau mendengar isi hati-Mu. Kami mau duduk tenang, kami mau tautkan pikiran-pikiran kami kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih, mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, silakan duduk saudara-saudaraku. Terima kasih tim PAW yang sudah luar biasa sampai sone horek. Aku lewat sini tuh ini goyang loh ya. Puji Tuhan, ini bangunannya pondasinya temenan saudara ya. Nek enggak ada pondasi ini mungkin sudah roboh. Tapi PAW pagi ini luar biasa. Terima kasih ya mereka yang sudah berjuang, mereka yang sudah latihan, mereka yang sudah cari lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Mari kita baca Matius 7 ayat 7 sebagai ayat hafalan kita untuk bulan November ya. Tema kita sepanjang bulan ini supaya tidak bosan. Maksud saya memberi tema satu bulan satu tema itu dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini supaya kita itu merasuk ya. Kayak munggo orang itu dibacem ya. Kalau dibacem sehari itu enggak kroso ya. Tapi kalau baceman itu makanan yang sudah dibacem berminggu-minggu, berbulan-bulan itu hauze. Amin. Karena firman Tuhan itu makanan ya. Makanan untuk roh kita ya, untuk jiwa kita supaya kita benar-benar ngerti. Dan bagusnya itu padahal mereka tidak janjian ya, para pengkhotbah itu bisa menyingkapkan itu seperti buku berjilid-jilid ya. Bab 1 sampai akhirnya terakhir. Kemarin itu saya sampai melongo loh, dengerin Bu Heti cerita sejarah ya. Luar biasa ya, saya punya guru sejarah soalnya. Saya paling senang pelajaran sejarah karena itu apa ya, menyemangati hidup gitu loh ya. Kita harus tahu sejarah kehidupan kita, yaitu di dalam Alkitab. Amin. Yuk, Matius 7 ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Mintalah, carilah, ketoklah. Nah ini sedikit teologis ya.
ada 3 kata Yunani dalam bentuk imperatif. Artinya terus-menerus dilakukan, bukan sekali aja. Yaitu AITIT, mintalah. Ya. Yang kedua ZTIT, carilah. Yang ketiga krowite, ketuklah. Ya. Minta, cari, ketok. Nah, kalau saudara melakukan ini dalam kehidupanmu, minta, cari, ketok, maka engkau akan melihat, wow, hidupmu sangat wow gitu, amin. Tidak ada susah lagi, amin. Tidak ada takut lagi, tidak ada khawatir lagi. Minta, cari, ketok. Ini berlaku mulai dari anak-anak sampai lansia ya. Berlaku untuk semuanya. Bahkan hewan-hewan itu ya berlaku ayat ini ya, walaupun ia tidak bisa berdoa ya. Mintalah, kita baca bahwasanya ayat ini mendorong kita untuk berdoa. Untuk meminta kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara punya ayah enggak? Hah? Ayahmu itu apakah selalu memberi apa yang kau pinta? Burimang ini. Ayahku, aku jarang minta ya. Tapi dia itu memberi sebelum aku membutuhkan. Hebat loh ayahku itu ya. Tak pikir-pikir. Aku itu enggak minta set-setan ranjang pengantin waktu mau menikah ya. Enggak pernah minta. Ya, karena saya tahu kondisi ekonomi beliau, saya tahu dan saya tidak minta. Ya, saya menikah, ngomong mau menikah, kemudian dilamar dan sebagainya, bla bla bla. Kemudian tua-tua berembuk tentang tanggal pernikahan, ya tentunya jauh-jauh hari ya. Tiba-tiba ayah saya memberi saya itu satu set perlengkapan kamar tidur, saudara-saudara ya. Lemarinya 4 pintu apa 6 pintu lupa aku ya. Kalau 4 pintu rasanya. Ranjang yang headboardnya itu bisa dikasih rak-rak ya. Terserah mau dipasangi buku-buku atau hiasan atau lampu. Terus meja rias, 2 kursi kayak di hotel itu single-single, tengahnya ada mejane itu. Komplit, ya, ditaruh di Mojokerto waktu itu. Jadi ditaruh situ, dipesenin di Malang, ya, kayu jati, saudara-saudara ya. Salah satu meja yang mengapit kursi 2 itu ini loh, ini loh, di depanmu ini loh, yang buat hamba Tuhan itu loh. Jadi itu usianya piro? Aku lak menikah sudah piro? Kemarin perayaan 45 ya. Aku menikah tahun 80. Beliau membelikan itu tahun 79. Ya, sebelum menikah. Aku enggak minta. Tapi aku dikasih. Ya. Walaupun bapak itu secara umumnya mungkin kurang baik, ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Tetapi Alkitab ngomong ya, bapak mana kalau anaknya minta roti dikasih ular? Iya kan? Sak jahat-jahatnya bapak itu ya, akan memberi kepada anak-anaknya itu yang terbaik. Amin. Mungkin engkau enggak punya uang, engkau enggak punya harta, tapi engkau punya waktu, engkau punya kesempatan untuk menyenangkan hati anak-anakmu, untuk menemani dia, bahkan untuk mendidik dia, dan tentunya dengan firman ya. Ini wow banget gitu loh. Jadi ketika saya melihat ayat-ayat ini, saya itu merasa happy ya. Jadi anak itu happy. Walaupun mungkin ada sisi-sisi gelap dari kedua orang tuaku, tetapi aku happy karena apa? Nggak minta dikasih. Aku nggak pernah minta emas-emasan, enggak. Ya.
Bahkan aku enggak pakai apa-apa loh, ya. Enggak pakai gelang ya. Ada temanku itu sales ya. Gelangnya itu dari sini sak gini. Kalungnya itu enggak 4 ya 3. Anting-antingnya sak pelontong-pelontong gini, Saudara. Dalam hatiku kowe gak wedi nek dibaca wong, ha? Loh iya loh Saudara ya. Karena ada banyak kejadian terus diputusin tangannya ya. Mungkin aku sudah pernah ceritakan. Terus potolan tangannya itu ditaruh jok sepeda motor. Loh ini temenan loh Saudara, sungguhan ya. Di Porong kejadiannya. Lah terus kok lali ya. Bensinnya habis. Apes. Jadi ngisi deh di pom bensin ya toh. Orang-orang Jawa lek ngomong epom ya. Ngisi di epom. Lah kan dibuka joke ya. Lah kok ketok ono tangane wong. Lah ya dilaporno polisi. Akhirnya tertangkap. Nah itu loh ya. Setiap perbuatan jahat itu pasti ketahuan dan ada hukum yang akan mengadilinya. Ah. Saya ingat tiba-tiba pagi-pagi dikasih gelang ya toh. Ini loh gelang. Ya tak pakai saudaraku. Tapi seminggu lagi diminta dijual. Saudara getun apa enggak? Loh lah kok diminta lagi ya? Kok dijual karena orang tua butuh uang ya toh? Ya wis enggak apa-apa. Sejak saat itu aku enggak mau pakai-pakai. Nanti aku sakit hati kalau diminta. Ya. Ibu-ibu sakit hati enggak kalau cincin pakai cincin kawin enggak sih kalian ini, ha? Mana? Wis didol ta? Duh sik sakno ke. Cincin kawin wis didol. Ojo didol ya. Ini kan cincin sudah diberkati. Lah kok didol? Semari gitu kamu anggitmu pesta kawin lagi gitu ta? Hah? Halo? Ya tapi ya apa nek orang sudah kepepet ya sembarang didol. Ya itu. Makanya aku enggak mau pakai-pakai ini nanti nggarakno anu ya. Sakit hati dan juga dibaca orang bisa-bisa ya kan? Tapi gitu ya masih pakai namanya orang perempuan ya toh, pakai anting-anting ya toh. Tahu-tahu apa? Kan cangklot anu tas toh ya. Tahu-tahu hilang karek CC. Ya. Di gereja sini ya hilang karek CC. Jadi siapa yang mau nek nganggur-nganggur itu cari ono dari ujung sini sampai ujung sana bek ketemu ya toh. Nanti anting-anting itu bisa enggak ada Pak siapa namanya? Gerson. Nemu deh, Bu ini anting-antingnya Ibu di mobil ya. Tiba-tiba jatuh. Habis gitu wis ora usah pakai. Waktu di bandara internasional ya jadi ndak iso digoleki maneh. Hilang 1 cc ya. Karena apa? Kecantol rambut ini dan kecantol tas. Maka setelah itu wis rasa nggawe-nggawe. Ini tadi pakai. Ini pakai karena jalanannya kan dari cuma berapa meter ya, nanti nek ceblok 1 cari ono ya. Dicari. Masih ada itu 1. Hilang enggak tahu, enggak ada yang bisa nemukan ya wis lah. Nah, makanya itu ya, kita kalau enggak minta dikasih. Kadang-kadang karena enggak minta gampang hilang ya. Karena dianggap remeh ya. Saudara ini dulu kawin minta jodoh apa enggak ya? Sama Tuhan. Halo? Minta ya tentunya. Aku mau menikah kasih jodoh yang terbaik gitu ya. Siapa tahu kalau jodohnya itu Bas Gerson ya. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Tapi itu yang terbaik bagi Bu Heti. Amin. Mencari, kita baca ayat yang berkata bahwa ini di dalam Markus minta ya, ayat minta, Markus 11 ayat 24. Bagi yang sering meminta, ya fine-fine aja, enggak apa-apa ya. Jangan takut untuk meminta, enggak apa-apa. Lebih baik daripada diem-diem terus jadi sakit kanker, karena enggak pernah minta ya. Markus 11 ayat 24. Kita baca. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu minta jodoh, minta rumah, minta mobil, minta apa ya? Apa yang kau minta? Apa lagi? Minta sandal, minta sepatu, minta apa lagi? Ya yang rodok apa tinggi-tinggi gitu loh, apa lagi? Minta sehat. Tadi pagi di bawah ini loh, ada apa namanya? Flyer roti 2.000. Terus rotat cuma 20.000. Terus saya pikir, itu roti di kantin 8.000. Rotat berapa ya? 50.000. Terus katanya Bu Foni, gak ono murah selamat katanya. Oh iya. Ya jadi aku ndak merasa gitu ya. Persaingan ini luar biasa loh ya. Terakhir di Mojokerto snack 1.500-an. Jadi nek Anda mau arisan, mau KPK itu mek 1.500. Beli 10 mek berapa? Hah? 15.000. Beli 100 mek 150.000. Loh, murah banget. Saya ngomong sama Foni, Fon liaten Fon. Terus beliau contoh ya. Siapa tahu nanti buat Natalan itu sebelum waktu datang bisa dikasih, tapi 1.500-an ya. Mau sakit nggak sakit terserah. Soalnya murah. Tapi ya belum tentu. Nanti nek Bu Foni ngomong tiba ya lain lagi ceritanya, wis gak usah makan ya. Bener? Lu kok meneng kabeh, kecewa pasti. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau sudah habis meminta sama Tuhan, itu percaya. Kalau itu pasti Tuhan kasih. Amin. Kalau mau minta apa lagi? Menjual, misalnya menjual roti, minta omset naik, minta apa? Pekerjaan ini pelanggan baru datang, minta mesin-mesin baru datang. Kalau jual rumah ya rumahnya banyak pembelinya, banyak yang naksir, bukan naksir saja, juga mampu membayar, bla 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 semuanya. Percaya kalau engkau sudah menerimanya. Keren apa enggak? Ya. Yang minta jodoh, percaya bahwa sudah ada jodoh. Amin, sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Saya ini ya kadang lihat lihat apa itu konten kreator ya. Ternyata ada bayi yang dijodohno. Wih, keren banget ya toh. Dan mereka orang bangsa lain ya, walaupun mungkin sudah warga negara Indonesia. Memang budaya bangsa itu melahirkan gitu ya bayi-bayi, misalnya ayah ibu ini berteman dengan baik, tahu gitu ya. Terus ayo nanti ini kita nikahkan. Jadi perjanjian orang tua ini. Saudara yang duduk di sini itu berani ndak gitu? Halo? Itu akeh bayi-bayi, ada sing cantik, ada sing ganteng di bawah, di sekolah minggu. Nah, nanti turun gerutuk kamu milih ya toh. Mungkin untuk cucumu. Aku rasa ya enggak apa-apa, baik-baik saja. Dan ternyata 2 tahun, usia baby itu 2 tahun itu dijodohno. Ya. Dan akhirnya mereka menikah loh ya. Menikah. Dan sampai hari ini fine-fine aja ya. Berbahagia. Loh, luar biasa ya. Ya memang itu jodoh itu saya tanya, jodoh itu dari Tuhan apa rekayasa manusia? Ayo, saya mikir toh. Nah, itu PR ya. Enggak perlu dijawab sekarang. Tapi pikir-pikir renung-renung no. Dulu aku berjodoh Bu Debi sama Pak Hini dulu rekayasaku apa Tuhan yang mempertemukan aku ya. Ayo, dipikir ya toh. Terus nek enggak cocok. Oh, ini bukan dari Tuhan pasti. Loh ya jangan ngono. Wis anake 5 ngomong bukan dari Tuhan, itu pancen niatan jahat. Ya kan? Jadi dianggap, bukan dianggap, percaya
bahwa kamu telah menerima, itu sulit apa gampang? Halo? Percaya bahwa kamu sudah nerima. Percaya kalau kamu butuh, minta kepada Tuhan. Percaya utangku pasti lunas. Percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Ini Pak Henry ini sakno loh ya. Diusir dari Sun City. Ya enggak apa-apa, di rumahku ada tempat kok. Buat dodolan jam, saudara, ojo keliru. Jadi tokonya itu loh, disuruh minggat. Loh ya apa sih tak pikir-pikir ini. Wong toko enak-enak bayar tiap bulan loh ya toh. Disuruh pergi kemana, lagu itu ya, kemana aku kan pergi, itu gak pasti. Ya toh, dikasih verleng ya sampai Desember ya, Natalan ya. Oh ya apa saudara Natalan, saudara mau pesta pora sing sini sedih, ayo. Saudara mau ndak bantu ngangkuti etalase? Hah? Mau? Terus didekek endi? Hah? Ditaruh mana? Kan ditanyai, kemana dek lungo? Hah? Hah? Ya ide yang baik juga itu ya. Ya boleh lah, boleh. Tergantung nanti dia suruh bangun. Iya kan? Tidak apa-apa sih. Boleh-boleh aja. Ya, sedih enggak? Ada yang sukacita, ada yang duka cita. Tapi yang saya lihat ya, ini orang kok ya menengai kok gak bingung gitu ya, nyewari tempat sing ya apa gitu. Malah bukikan sing BBI, tahu BBI ya? Bukan mentoki bebek. Bikin perencanaan mau pindah di sini digambar gitu. Tiba enggak boleh. Tiba gambar bayar loh saudara ya. Terus gambar lagi ditunjuk no saya ini nek saya pindah no sini ini tak gambar kayak gini hasilnya kayak gini, tapi kan belum tentu kejadian. Dan orang yang ngomong oh di situ rasanya ndak bisa bu soalnya itu buat pameran katanya gitu ya. Oh ya nggak tahu di mana. Oh ada tempat di loteng katanya gitu. Jadi ndak ada sesuatu yang pasti koyo Abraham ya. Disuruh pergi sama Tuhan dari Ur Kasdim. Kemana aku kan pergi. Gak tahu. Terus hamba Tuhan hari ini ada Pak Yusak Cipto, cari ono khotbah. Jadi ia habis rumah kontrak tapi dia punya iman Tuhan pasti menyediakan bagiku. Terus ditanya sama keluarga, nang di kita pindah? Embo. Tapi berani apa? Karena hari terakhir sudah diosongi barangnya dinaik no truk. Terus sopir truk tanya, kemana Pak? Ini Pak, pindahi Pak. Ya nggak tahu, nanti saya tanya Tuhan jadi gitu. Berani saudara kayak gitu? Bu Etik berani? Enggak berani ya. Siapa yang berani angkat tangan? Tuh, katanya orang beriman. Hah? Wow, tepuk tangan buat Pak Martin. Ya, berani ya. Yes. Besok tak kirimi truk, Pak. Gampang karek nelpon Pak Dadang. Pak kirim 2 truk. Lah apa, Bu? Mindahin Pak Martin. Pindahin ke Darjo. Nah, wis ya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan ternyata Pak Yusak itu terus dapat rumah loh ya. Dapat rumah. Jadi singkat cerita, beliau mendapatkan rumah dengan cara demikian loh, koyo Abraham. Abraham itu makanya disebut bapak orang beriman. Karena dia tidak tahu disuruh kemana dari Ur Kasdim itu, meninggalkan sanak famili, meninggalkan dicabut dari budaya, dicabut dari kenyamanan hidup untuk pergi mengembara. Wow, keren. Tapi tidak semua orang punya iman seperti Bapak Abraham. Tetapi belajar, kita di sini semua duduk dan belajar. Amin. Supaya apa? Yang kamu minta itu, kamu sudah terima. Ya. Mungkin orang, ini angel ya, pelajaran ini angel ya. Mungkin orang kata, oh gendeng. Ya. Oh gila. Tetapi kalau kamu settingan di dalam hidupmu itu kamu kan yang ngeset toh.
kamu pelajari. Iya ya, aku belum minta Tuhan sudah kasih. Iya ya, ternyata yang aku minta A, aku diberi B yang jauh lebih baik. Nah itu Tuhan kita. Ya, jadi praktekkan. Amin. Yang kedua yaitu mencari. Mencari ini ayat Matius 6 ayat 33. Ayo kita baca Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Kayak tawon, ya. Maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau engkau mencari yang tidak cocok, tidak akan berhasil. Tetapi mencari, Tuhan ngomong, ini khotbah di bukit ya, cari dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau mulai mencari Tuhan, engkau mencari firman-Nya, maka yang kau butuhkan itu secara otomatis akan datang sendiri. Amin. Mungkin dulu, tidak usah cerita orang lain lah, saya dulu ya. Saya berharap saya bisa mencapai tingkat tertentu dalam pekerjaan. Setelah mencapai tingkat tertentu itu, ternyata justru kesusahan yang saya terima. Ya memang ada kesalahan-kesalahan manajemen yang saya lakukan. Tetapi ternyata kan tidak berhasil ya. Terus saya bertanya dalam diri saya sendiri, apa ya salahku ini? Apa ya sebabnya aku ini tidak berhasil ya? Kalau orang lain bisa berhasil kok aku enggak ya? Akhirnya saya membaca Alkitab dan menemukan ayat ini. Oh kalau gitu, selama ini saya salah fokus. Saya salah cari. Yang saya cari itu bonus. Itu serpihan-serpihan. Itu hal-hal yang sebetulnya tidak esensial dalam hidup kita. Tetapi ketika yang esensi itu saya cari, yaitu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, disitulah Tuhan Yesus ngajar saya. Disitulah kebenaran itu mengingatkan saya. Saya dulu bangunnya jam 8 pagi. Hebat enggak? Seorang ibu, punya 2 anak, punya suami, punya mama, tapi tanginya jam 8. Punya aspri, punya 2. Ya, buat apa saya bangun pagi-pagi, tak pikir tidak ada gunanya. Aku masuk kerja itu jam 9, jam 8 sih cukup waktu. Tapi tugas-tugas ke rumah tanggaan untuk melayani suami, bikin minum teh atau sarapan, bukan aku yang melakukan, tapi orang lain yang melakukan. Nah, ketika saya mulai mencari kerajaan Allah itu di dalam firman-Nya menegur saya. Salah satunya Amsal 31. Ia bangun waktu masih petang, maksudnya masih gelap. Dan ia memberi arahan kepada para pembantunya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Saya mau tanya, siapa di sini sedia makanan instan di rumah? Halo? Minimal Supermi. Tidak tahu mereknya apa ya. Pasti ada lah. Kalau nanti ibu-ibu disidak pasti itu sak karton apa sak gudang Supermi. Supaya apa? Wis mama harus masak kok, capek wis masak dhewe. Akhirnya itu kaum muda iku suwenengane iku makan pop mie. Ya toh? Tapi akhirnya nanti dia cepat patah tulang, cepat diabetes, dan cepat otaknya rada lemot. Mohon maaf bicara. Tak bukti no dewi. Karena mamai, bukan karena papai, karena mamai. Karena apa? Makanan kemalasan itu disuruh makan keluargai. Pak Acin kok kesenyum-senyum, kue tak sumbang Supermi ta.
Enggak lah, daripada Supermi Pak Acin ya. Tapi Pak Acin ini kan jagoan masak dulu nomor 1 kan ya. Bikin nasi goreng nomor 1. Oseng-oseng sawi aja lebih sehat daripada mie. Singkat cerita, saya ditegur oleh Firman. Tidak ada orang yang berani negur aku ya. Tapi Firman itu menegur saya. Dan saya mulai masang weker, mulai bangun jam, turun dulu ya, ndak bisa loh, langsung jelek jam 4 pagi itu ndak bisa. Lah jam 8 ke jam 4 itu 4 jam. Ya. Akhirnya turun entah berapa bulan, akhirnya saya bisa. Dan karena saya mencari kerajaan Allah, yaitu sekolah, ya sekolah kursus, sekolah orientasi melayani. Lah ini bagus. Gurunya ngomong, dengarkan radio apa ya dulu lupa aku. Suruh beli apa transistor kecil itu ya. Suruh, iya rasanya Batra Yuda ya, nek esok-esok itu pagi-pagi jam 4 suruh nyetel, terus suruh nulis khotbah tadi apa jam 4 itu. Apa enaknya gitu ya Bu Heti ya. Jemaat disuruh dengerin Bu Heti cerita apa di jam 4 pagi itu. Asik-asik, serem-serem ceritanya ya. Itu yang menyebabkan pertumbuhan iman saudara-saudara ya. Disitulah saya menemukan bahwa Allah berbicara di waktu pagi. Karena Raja Daud menulis, di waktu pagi aku membangun persembahan. Dan di waktu pagi aku menyendangkan telingaku untuk mendengar suara Tuhan. Keren. Jadi saya kalau tiap pagi tanya sama Tuhan, sewaktu saya ngomong saya mau berhenti kerja, boleh enggak Tuhan? Nah, siapa sih mau berhenti kerja angkat tangan? Nanti tak tanya sama Tuhan jawabannya apa. Aku biasa tanya soalnya ya, dan selalu dijawab on time, tidak pernah terlambat. Terus aku dijawab apa? Enggak boleh. Dengan ayat. Kalau engkau tidak baca ayat firman Tuhan, engkau tidak ngerti jawaban Tuhan sudah datang apa belum. Amin. Karena perkataan Tuhan itu sudah tertulis semua di dalam Alkitab. Tidak perlu cari hamba Tuhan untuk menubuatkan kamu. Baca naik firman itu. Ada jawabannya. 3 bulan lagi tak ulangi. Dan seterusnya. Sampai 4 kali bertanya. Setahun itu sudahan saudara. Tapi saya tetap kerja. Dan singkat cerita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu diberikan kepadaku. Keren saudara-saudara. Mungkin kalau engkau dengar cerita kesaksianku sudah sering ya bosen. Tapi aku enggak bosen-bosen karena apa? Itu loh Tuhanku yang luar biasa. Tuhan penjawab doa. Ibu-ibu menetangiyo jam 4 yo. Halo? Kok enggak ada yes ya? Hah? Yes or no? Yes. Yes gitu. Ayo 1, 2, 3. Yes. Walaupun komisi tangi jam 8 enggak apa-apa. Itu berarti waktu mana? Hah? Waktu Eropa. Yang ketiga terakhir yaitu ketok. Nah, ini tuh. Kemarin orang Tirsa komplain, Bu, belnya ibu itu dua-dua mati. Jadi terpaksa aku mengetuk pintu. Ya yang penting kan dibuka itu ya. Tapi ya udah dipasang lagi baterainya. Yohanes 10 ayat 9. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 9. Ayo 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini luar biasa dari mengetok ya. Mengetok. Sekarang aku bertanya, pintunya sopo sing mbok ketok? Nah, ya. Apa pintu tetanggamu? Apa pintunya kerajaan iblis? Pintu kerajaan Allah atau kerajaan iblis yang kau ketok? Hari ini jangan salah ya.
mengetok pintu iblis atau pintu tetangga. Pasti salah. Yohanes 10 ayat 9 ini, akulah pintu, Yesuslah pintu. Mengapa kok bisa ngomong gini? Zaman dulu di penggembalaan, padang penggembalaan itu pakai pagar batu. Jadi domba-domba itu kalau sudah sore mau menjelang malam dimasukin kandang batu itu, dan tidak ada pintu kayu gitu untuk nutup atau pintu besi untuk nutup kandang, tidak ada. Jadi gembala tidur di ngone pintu itu. Nangkep ya? Jadi tidur di pintu itu. Lek dek dijalani domba, lek bangun. Bener nggak? Domba itu lek jalan, ya diinjek loh dek, ya pasti bangun. Maka dari itu Tuhan ngomong, aku ini pintu. Ya, kalau kamu mau jalan harus ngelewati aku. Gak ada jalan lain. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini bacaan berulang-ulang ya. Barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, gambaran tadi, padang rumput tadi, cerita mengenai mengenai domba-domba gembalaan. Jadi kalau kita melalui Yesus pasti selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Hari-hari ini itu bisnis itu sangat susah ya. Bukan lagi sangat susah, sangat-sangat susah, tapi zamannya makku dulu yang ngomongnya gitu. Betul enggak? Zamannya Tante Lucy yang ngomong gitu kan. Toko ini sekarang susah, batinnya ndak oke. Dari dulu aku yang denger gitu kok. Bener enggak? Pak Henry ketawa ya. Dari dulu kan ngomong, omset kok udah naik-naik, susah. Dari dulu beras kok mahal, susah. Bahkan dulu pernah makan bulgur ya, saking susahnya. Sekarang susah, tapi makanannya beras yang prima-prima ya. Nah, susahnya di mana? Kalau saudara pergi ke CW, itu berbaris itu mobil-mobil yang kayak di Monaco ya. Pak Sus kemarin dari Monaco. Ya tinggal milih aja noding itu Ferrari, Lamborghini, apa wis mbuh ndak tahu BMW gitu. Karena di sana itu semua crazy rich people. Tapi dunia diomong susah. Ya nggak tahu susahnya karena apa. Tapi bagi Tuhan Yesus nggak ada kata susah. Karena Tuhan ngomong, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau engkau mengalami pekerjaan sepi, pekerjaan tidak menghasilkan, mungkin pintu yang kamu ketok ini pintu tetangga. Halo? Ya, pintu tetangga. Jadi jangan salah ketok. Mengenai ketuk-mengetuk ini, kalau engkau sudah menemukan pintu, engkau ketuk, terus pintu dibuka, kadang-kadang orang tidak mau masuk. Nah, ini bener ya. Kadang-kadang ragu-ragu, iki temenan tah. Dibuka ini temenan, apa aku ndak dijebak? Ini dibuka ini apa sungguh-sungguhan? Aku disilakan masuk atau enggak? Kadang-kadang orang ndak mau masuk pintu-pintu yang sudah terbuka. Ndak ganti pintu yang lainnya. Saudara-saudara, Tuhan itu pasti membukakan pintu karena Dia sudah berkata, akulah pintu. Kalau mengenai ini cerita lajang, ini cerita orang lajang. Saya cukup prihatin ya. Wanita-wanita sekarang ini banyak yang suka ngelajang. Gak mau kawin, gak mau menikah. Ya. Karena dia merasa enak ikut papa mama. Ada rumah, sudah dikasih mobil, sudah dapat pekerjaan neruskan
perusahaannya ayahnya. Jadi udah di zona nyaman. Terus dia khawatir, lek aku melewati pintu pernikahan, itu bagusnya mek sehari. Benar ya? Pakai IO Bu Viken, pasti pintunya itu dikasih apa kembang-kembang sing wapi gitu ya, bener nggak? Hah? Iya kan? Bukan pintu penjara kan? Iya kan? Padahal itu sebetulnya Anda membuka pintu penjara. Ya. Kalau engkau melewati pintu penjara itu, engkau sudah tidak bebas lagi toh? Halo? Tidak bisa ngeteh sampai bengi, tidak bisa dolin sama yayang besti-besti, ya kan pasti pulang ditanyai dari mana saja, untung-untung gak diganti gemboi. Halo? Ya itu kenyataan. Makanya mereka untuk melewati pintu itu mundur dhisik. Padahal harus dilewati supaya tahu di dalamnya ada padang rumput yang hijau dan air yang tenang apa ora. Ya harus dilewati. Kehidupan itu harus dilewati. Tapi ada banyak yang cuma ingip-ingip aja, di depannya aja nggak masuk-masuk gitu loh ya. Padahal Tuhan sudah membuka pintu lebar-lebar. Nah, suatu saat putrinya seorang teman pelayanan ya, orang Kristen. Ini ditegur oleh seorang, ya, podo-podo Kristen nih, teman baiknya. Karena dilihat ada orang yang naksir dia memang sudah berusia, cukup usianya untuk menikah. Terus dia ditegur begini, lek kamu ndak mau membuka pintu, ya ndak bakalan kamu akan menikah. Dan kata-kata itu mungkin dicamkan. Kalau kamu ndak pernah buka pintu hatimu untuk seseorang masuk ke dalam hatimu, ya sak lawase kamu ya seorang diri seperti ini. Ya maaf ya, mungkin kamu sudah memang menetapkan diri untuk menikah dengan Tuhan Yesus dan melayaninya dan hidup sebagai apa itu istilahnya itu biarawati. Ya terserah, ada juga yang bukan biarawati istilahnya tapi apalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya itu lain cerita, apakah itu memang panggilan atau enggak. Ya mesti diuji dulu kan. Tetapi kalau engkau mau menikah, ya bukalah pintu hatimu. Benar enggak? Supaya jangan setiap laki-laki notok-notok pintu hatimu enggak dibuka-bukai. Jadi ini pintu itu yang diketok itu ya, itu kuncinya ada di dalam, handle-nya di dalam. Jadi yang punya hati itu yang harus buka. Kalau orang lain yang buka ikut namanya pendobrak. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus notok pintu hatimu untuk masuk dia di dalam hatimu, engkau yang harus membuka. Bukan Tuhan Yesus yang membuka. Tuhan Yesus itu sopan. Roh Kudus itu sopan. Kalau Roh Kudus mau tinggal di dalam hatimu, handle pintu itu kamu yang buka. Dek muka enggak ada handle. Kalau kamu lihat ya, gambar-gambar yang Yesus mengetok gitu, enggak ada handle. Tapi di dalam itu yang bisa buka. Demikian juga seorang wanita. Ya. Enggak akan menerima jodoh kalau pintu hatinya enggak dibukakan. Demikian juga pria, kalau pintu hatinya diketuk wanita, tapi tidak mau membukakan pintunya, just the same. Maka dari itu pintu ini diketok ini untuk mendapatkan apa? Pengabulan doamu. Ya, engkau berdoa mengapa tahun-tahunan tidak terjawab? Minta, cari, ketok. Coba ini diteliti lagi, apakah engkau sudah lakukan itu semua? Kalau engkau sudah lakukan itu semuanya, pasti hidupmu ada di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan dilayani perjamuan kudus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu. Seringkali kami tidak meminta. Tapi seringkali kami permintaannya terlalu banyak. Sehingga kami sendiri pun bingung. Yang mana yang mau didahulukan. Tetapi kami percaya apa yang kami minta dan doakan pasti Engkau jawab. Kami mencari Tuhan, seringkali mencari di tempat yang salah. Tetapi pagi hari ini kami diingatkan supaya kami mencari di dalam hadirat Tuhan. Karena apa yang kami cari pasti Engkau sudah sediakan. Kami selalu mengetuk pintu di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami adalah domba-domba-Mu. Bahkan kami selalu melewati pintu yang Kau buat. Tuhan, seringkali kami ragu-ragu, seringkali kami salah dalam mengetuk pintu, bukan pintu yang tersedia bagi kami di dalam Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ketika pintu itu terbuka, biarlah kami mampu untuk berjalan masuk dan mendapati Engkau. Untuk kami mendapati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Bapa, kami berdoa supaya semua jemaat menangkap firman ini. Matius 7 ayat 7. Dan kami boleh merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan minum darah, makan tubuh Kristus. Biarlah persekutuan ini mengingatkan kami akan penderitaan-Mu di kayu salib yang membawa kami dalam pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dilayani perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur saat ini di hadapan kami ada roti dan anggur yang hendak dibagikan kepada seluruh jemaat. Kuduskan, tahirkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Juga berkati roti dan anggur yang kami bagikan, supaya semua kami boleh menikmati berkat anugerah yang daripada-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau
bagi setiap jalan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, Kau juru selamatku, Kau akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saudara, bagi saudara yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat darahmu, terima kasih Tuhan, Kau buka jalan kami, Kau menyediakan. Bagi Tuhan tak
diberikannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan. Sebab kami percaya apa yang kelihatan mustahil buat kami, tapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang perkara yang kecil, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami punya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih, kami terima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa buat Ibu Evi sebagai Ibu Gembala kami. Berikan dia kekuatan, kesehatan, terlebih lagi sukacita, bahkan karunia, marifat, pengetahuan, kebijaksanaan. Tuhan penuhi buat hamba-Mu, supaya melalui hamba-Mu ini, kami semua umat-Mu boleh dibangun di dalam dasar pengenalan akan Tuhan dan takut akan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Dan kami semua umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman, bahkan buah sulung, kami percaya, kami yang sudah belajar setia melakukan firman-Mu, Tuhan akan memberkati kami kembali. Terima kasih, dan kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, Tuhan, baik untuk worship leader, para pemuji, pemain musik, dan semua yang bertugas multimedia, dan juga para penatua diaken yang sudah bertugas, kami percaya semuanya akan diberkati. Dan kami semua umat-Mu, Tuhan, kami akan pulang dan kami akan melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami punya masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, engkau yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga yang mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, engkau yang menyempurnakan ibadah kami pada saat ini. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu akan pulang, dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mujizat, berkat kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan mengalir menjadi milik kami. Kami bawa semua berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima dan anugerah kebaikan dari Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.